Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak Ibu, kaum muslimin dan teman-teman sekalian yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Dalam pertemuan seminggu yang lalu kita sudah belajar bersama-sama salah satu di antara kunci yang bisa mendatangkan rezeki adalah istighfar dan taubat. Kita dalam satu hari itu berapa banyak kita ini beristighfar kepada Allah Ta'ala? Mari kita hitung. Zuhur 3, ya, Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Asar 3, Maghrib 3, Isya 3, Fajar 3, 15, ya. Kita beristighfar kepada Allah dalam satu hari 15 kali. Yang lainnya wallahu a'lam, ya. Kalau sempat ya beristighfar, kalau enggak ya enggak. Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang manusia yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim, ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar. Dosanya yang telah lalu dan akan datang sudah ada jaminan ampunan. Tapi beliau beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala berapa kali? 70. Ada yang mengatakan 70, ada yang mengatakan 100. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inni la astaghfirullah fil yaum 70 marrah. Sungguhnya aku ini beristighfar kepada Allah dalam satu hari itu 70 kali. Dalam riwayat yang lainnya, la astaghfirullah fil yaum 100 marrah. Sungguh aku ini beristighfar kepada Allah Ta'ala dalam satu hari itu 100 kali, ya. Itu Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sudah diampuni dosanya yang telah lalu dan akan datang. Maka mestinya kita yang tidak ada jaminan ampunan dosa-dosa kita, maka harusnya lebih daripada 100 kali, ya. Sehingga sungguh beruntunglah, ya, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan dalam hadis, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaron kasiron. Beruntunglah orang-orang yang mendapatkan di dalam lembaran-lembaran amalnya itu istighfar yang banyak, ya. Di dalam lembaran-lembaran amalnya istighfar yang banyak. Jadi itu jamaah sekalian, ya, tentang perintah atau anjuran untuk memperbanyak istighfar dan juga keutamaan yang Allah Ta'ala berikan kepada orang-orang yang memperbanyak istighfar dan taubat, yaitu dibukakan kepadanya min kulli dzikin makhrajan. Allah berikan dia kelapangan dari setiap kesempitan. Wa min kulli hammin farajan,
dan Allah berikan kepadanya kegembiraan, ya. Allah lapangkan dari kesedihan, dihilangkan dari kesedihan, diganti dengan kebahagiaan. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah berikan dia rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Naam. Wallahu taala alam bisawab. Sekarang kita masuk pada nomor yang kedua, ya. Kunci rezeki yang kedua adalah at-taqwa. Bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Telinga kita tidak asing, ya, dengan kalimat takwa. Karena memang berapa kali sih kita ini mendengar kata takwa, sampai terkadang, ya, ada sebagian orang itu yang bosen, ya. Yang disampaikan takwa, khutbah Jumat yang disampaikan takwa, ya. Tiap kali pengajian yang disampaikan takwa, ya. Hampir berapa kali kita mendengar kata-kata takwa, ya. Dalam 1 bulan 4 kali, belum nanti pengajian kalau setiap hari ada, 1 minggu 7 kali kita mendengar kata-kata takwa, ya. Sampai sebagian orang tidak membekas kata takwa ini karena sudah terlalu sering untuk disampaikan. Padahal yang namanya dinul Islam, kita jangan sampai bosen. Karena memang Islam itu adalah ajaran yang selalu diulang-ulang. Antum habis ngaji, baca Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas, khatam, ya. Apa terus kemudian kita berhenti, selesai? Enggak kan? Kita ulang lagi dari pertama Al-Fatihah lagi, ketemu lagi dengan Al-Baqarah, ketemu lagi dengan Ali Imran, selesai khatam An-Nas, selesai? Enggak, diulang lagi, ya. Habis membaca ceritanya Nabi Yusuf, sudah khatam. Nanti kita ulang lagi, ketemu lagi sama ceritanya Nabi Yusuf, ya. Kemudian ceritanya Nabi Musa alaihissalam, selesai tamat. Nanti sampai Al-Fatihah, kembali lagi, ketemu lagi dengan ceritanya Nabi Musa, ya. Memang begitulah ajaran Islam, selalu diulang-ulang dan selalu diulang-ulang. Maka jangan pernah kita ini, ya, merasa bosan lah, ya, apalagi dengan selalu diingatkan dengan kata-kata takwa. Naam. Apalagi yang sering kita dengar setelah kalimat takwa, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Nih, ya, jangan sekali-kali kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan muslim. Ya. Ini berapa kali kita dengar, ya. Dan memang ternyata pesan ini kita lihat dan kita saksikan di depan mata kita. Pesan ini, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Berapa banyak teman-teman kita, saudara-saudara kita yang hari ini, sore ini mereka masih muslim, ya, tapi pagi harinya sudah berubah menjadi kafir. Ada yang dari Islam masuk ke Hindu, ada yang dari Muslim masuk ke Katolik, ya. Ada yang secara KTP-nya masih Muslim, ya, KTP-nya masih Muslim. Tapi apa yang terjadi? Ya, dia kemudian berbicara di depan umum, ya, mengucapkan kalimat-kalimat yang mengakibatkan Islamnya itu menjadi batal, ya. Meskipun dia tidak murtad secara ideologi, tetapi dia sudah mengucapkan kalimat-kalimat pembatal keislaman. Loh ini, ya. Jadi wala tamutunna illa wa antum muslimun, ini sebuah pesan moral dan pesan akidah, pesan iman agar kita benar-benar muslim sampai akhir hayat kita. Amin. Ya. Itu jamaah sekalian. Nah, kemudian takwa, ya. Apa sih sebenarnya takwa itu? Ya. Bahasa yang sering kita dengar adalah menjalankan perintah dan meninggalkan larangan. Ya. Ini pengertian yang cukup simpel, ya, cukup simpel, mudah difahami dan mudah dihafal, ya. Karena para ulama banyak sekali mendefinisikan tentang masalah takwa ini berbeda-beda. Seperti misalkan, ya, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an mendefinisikan takwa itu al-khaufu minal jalil, takut kepada Allah Ta'ala,
wal amalu bit tanzil, ya, beramal dengan Al-Qur'an dan sunnah, wal qanaatu bil qalil, kemudian qanaah dengan yang sedikit, ya, wal istidadul yaumir rahil, kemudian mempersiapkan diri untuk menghadapi hari kebangkitan, ya. Abdullah bin Mas'ud memberikan pengertian yang lain lagi. Beliau mengatakan bahwasanya takwa itu adalah kita mentaati Allah Subhanahu wa taala dan jangan dikufuri. Kemudian kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan kufur nikmat, ya. Kemudian Umar bin Khattab, Ubay bin Ka'ab lain lagi memberikan pengertian takwa. Ketika Umar bin Khattab bertanya tentang apa itu takwa, kemudian Ubay mengatakan, apakah kamu pernah melewati sebuah tempat yang di situ banyak durinya? Bala, iya. Lalu apa yang kamu lakukan? Maka saya akan berhati-hati dan menjauhi tempat itu. Maka itulah yang dinamakan dengan takwa. Jadi masih banyak sekali, ya, pengertian para ulama tentang takwa. Maka pengertian yang simpel adalah menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Untuk takwa ini, ya, antara satu orang dengan orang yang lainnya itu berbeda tingkatannya, ya. Ada yang takwa itu dia hanya sebatas melaksanakan kewajiban, ya. Maka melaksanakan kewajiban ini bertingkat-tingkat. Ada yang cuma wajib-wajib saja, sunnahnya enggak, kan? Ada yang wajib-wajib saja, sunnahnya enggak. Sholat misalkan dia hanya wajib, maka qobliyah ba'diyah atau sholat sunnah yang lain dia enggak. Ada yang dua-duanya. Ada pula yang meninggalkan yang haram itu pun juga bertingkat. Ada yang meninggalkan yang haram saja, tetapi yang sifatnya mubah, ya, yang boleh-boleh saja tidak ditinggalkan. Ada yang demikian. Nah, bertingkat-tingkat. Makanya kita berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi seorang muslim yang bertakwa sampai pada titik maksimal kita bertakwa. Karena kita tidak pernah tahu jamaah sekalian, apakah kita besok pagi ini masih tetap jadi orang yang bertakwa apa enggak? Karena mengalami naik turun, ya. Maka kalau kita bertakwa menjalankan sunnah, ketika iman kita turun, maka sunnah itu kita tinggalkan, yang wajib tetap kita laksanakan. Tapi kalau yang wajib saja yang kita laksanakan, iya kita jadi bertakwa. Namun ketika iman turun, ya, maka takwa ini, yang sholat yang semula kita laksanakan, mungkin waktunya bisa berubah, ya, bisa terlambat, ya, nanti mepet-mepet mau asar, mepet-mepet mau maghrib, baru kemudian kita sholat karena iman kita sedang turun, ya. Demikian pula ketika kita meninggalkan yang haram, ya. Maka ketika kita meninggalkan yang haram, maka tinggalkan semaksimal mungkin. Ketika kita iman turun, maka yang mubah-mubah ini, ya, tidak kita kerjakan, ya, kita kerjakan, tapi kemudian kita meninggalkan yang haram. Nah, ketika kita iman kita turun, sedangkan kita sudah meninggalkan yang haram, tapi tetap mengerjakan yang mubah, maka dikhawatirkan, ya, yang haram itu akan terkena kepada diri kita. Itu tingkatan takwa antara seorang muslim satu dengan yang lainnya itu berbeda. Kita ambil contoh, ngobrol setelah sholat isya boleh enggak? Boleh apa haram? Boleh, ya kan? Ngobrol boleh, ya. Tapi ada sebagian orang yang meninggalkan ngobrol setelah isya. Ada sebagian orang, karena dia berpendapat, dia khawatir kalau saya ngobrol habis isya, apalagi di situ ada kopi, ya, ada kopinya, ada cemilannya, wassalam sudah. Yang namanya ngobrol itu tidak akan pernah terasa, ya. Nanti jam 10, jam 12 malam baru loh, ternyata sudah jam 12 malam. Kemudian di tengah-tengah ngobrol itu, ya terkadang lah ada bumbu-bumbu sedikit, ya. Mulailah tuh menggibah sama orang, ya. Jangan dikira ghibah itu hanya miliknya ibu-ibu, ya. Ghibah itu juga miliknya bapak-bapak, sama ternyata, ya, sama, ya. Ada ikhwan yang ngambulan di grup, nah ini jadi sasaran ngobrol, ya.
Jadi saya ngobrol, si fulan ini begini, apa kok ngambul embolah. Nah, mulai nih membicarakan si fulan yang ngambul di grup. Nah, mulai kan? Nah, makanya kemudian sebagian orang karena dia takut nanti terjerumus ke dalam ghibah, karena dia ngobrol dengan temannya habis isya, maka dia tinggalkan ngobrol habis isya itu. Ya. Nah, ini namanya, ini takwanya yang sudah masya Allah nih, ya, sudah sampai pada titik yang maksimal. Ada sebagian orang yang seperti itu. Baik. Nah, itulah jemaah sekalian tentang tingkatan-tingkatan orang-orang yang bertakwa. Nah, lalu apa buktinya? Kalau orang yang bertakwa itu Allah berikan kepadanya rizki, ya. Antum bisa baca dalam surat At-Tolaq, ya. Allah Ta'ala berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan kepadanya jalan keluar. Nah, dan Allah akan memberikan rizki kepadanya dari jalan yang tidak disangka-sangka. Sekarang pertanyaannya, mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala meletakkan takwa ini akan mendapatkan jalan keluar dan rezeki yang tidak disangka-sangka dalam surat At-Tolaq, dalam surat bab tentang masalah perceraian? Kenapa kok tidak di surat yang lain aja? Apa Ali Imran kah? Apa An-Nisa? Ya, apa mungkin Al-A'raf? Kok diletakkan di surat At-Tolaq nih, bab tentang takwa bisa mendatangkan jalan keluar, bisa mendatangkan rezeki yang tidak disangka-sangka? Ada yang bisa jawab? Kenapa Allah letakkan di bab perceraian? Nah, karena tidak ada hadiahnya nih ya. Dikarenakan pasangan suami istri ketika mereka itu bercerai, maka pertama kali yang mereka takutkan adalah tentang masalah rezeki. Nih, ya. Istri dia mau cerai sama suaminya. Suaminya ini orang tajir, sugih, kaya, ya. Kemudian ketika perhara rumah tangganya ini mulai goncang, ini istri mulai takut. Duh, nah aku sampai cerai dari suami saya, nanti gimana saya? Ya, dia padahal hanya sebagai ibu rumah tangga, ya kan, tidak bekerja. Nanti gimana saya? Mulai makannya, nanti anak-anak saya gimana? Makannya, kesejahteraannya, sekolahnya bagaimana? Dia mulai bingung dan mulai takut. Nah, makanya kemudian Allah letakkan dalam surat perceraian. Kemudian suami juga begitu. Ada sebagian suami ketika dia menikah dapat istri yang kaya atau dapat janda tapi kaya. Nah, ketika si janda ini atau si istri ini mulai menggugat cerai suaminya, ini suami mulai ini goyah. Aduh, duk remamun kok talak ya. Saya rasa beringatkan, saya rasa nyekol lagi nak-anak, ya. Ini bingung suaminya karena selama ini hidupnya cuma nampung ning bojo, ya, lanang tapi tidak punya wibawa, laki tapi tidak punya izah di hadapan istrinya, uripe cuma nampung ning bojo. Ketika si janda, ketika istrinya menggugat dia mulai takut dengan rezekinya, takut tak bisa ngakan, ya, takut tidak bisa dompleng lagi dan lain sebagainya. Nah, makanya kemudian Allah letakkan bab tentang takwa ini ke dalam masalah perceraian, sehingga ketika pasangan suami istri mereka sudah bercerai, ya, ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah mengatakan, wa may yattaqillaha, barang siapa yang bertakwa, barang siapa yang istri yang bertakwa, barang siapa suami yang bertakwa, ketika mereka sudah bercerai, yaj'al lahu makhraja, Allah berikan kepadanya jalan keluar. Loh, nih, ya, jalan keluar dari apa? Ya mungkin dengan perceraian itu menjadi sebab dia mendapatkan rezeki yang lebih baik dari istrinya yang dulu atau dari suami yang dulu, bisa jadi, ya. Itu janji Allah yang pertama, ya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan kepadanya jalan keluar, ya. Masya Allah nih, sudah ribuan orang
ya, sudah ribuan orang membuktikan tentang janji Allah ini. Ya. Berapa banyak orang-orang yang Masya Allah, ya, benar-benar diberikan kemudahan dan jalan keluar setiap daripada masalah. Ya. Setiap dia punya masalah ada jalan keluarnya. Setiap kali dia ada problem ada jalan keluarnya. Ya. Karena dia orang bertakwa. Kemudian janji Allah yang kedua, wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Nah, ini jamaah sekalian. Allah berikan kepadanya rizki yang tidak disangka-sangka. Yang kedua ini tidak bisa ditiru. Ya. Rizki yang kedua ini tidak bisa ditiru. Kalau gaji masih bisa ditiru. Ya. Antum jadi guru bisa kan ditiru gajinya? Bisa. Setiap bulan antum dapat gaji dari sekolahan. Yang jadi pegawai rizkinya bisa ditiru. Sama-sama jadi pegawai. Ya, setiap bulan dapat gaji. Tapi kalau rizki yang tidak disangka-sangka ini tidak ada sedikit orang yang bisa meniru, tidak bisa. Ya. Tahu-tahu, ya, ya kemarin itu yang sudah Anda ceritakan, ya, ada seorang ustadz kan dengan sopirnya itu, coba itu karena min haitsu la yahtasib. Allah berikan rizki kepada tukang sopir, dengan sopir mobil tadi, sopirnya ustadz tadi, jalan yang tidak disangka-sangka. Loh, siapa sangka? Yang amplopnya ustadz bisa ketukar sama sopir, amplopnya sopir bisa ketukar sama punyanya ustadz. Tuh, itu semua Allah yang menjalankan, Allah semua yang mentakdirkan, yang menentukan demikian. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya. Maka yang kedua ini jamaah sekalian, rizki yang kedua ini rizki yang benar-benar sangat membahagiakan. Antum kalau dapat gaji setiap bulan biasa kan? Nah, nanti tiap bulan dapat gaji 2 juta, tiap bulan dapat gaji 3 juta, biasa. Apal sudah. Kadang sebagian orang terima gaji bukan hanya biasa tapi sedih. Terima gaji tapi sedih. Kenapa sedih? Karena sudah ada posnya. Duh, gaji 4 juta, sakmene posene kene. Posnya dari sini, posnya ada sing luang, ya. Jadi setiap bulan ada orang yang terima gaji tapi sedih. Kenapa? Karena tidak ada sisa yang dia pegang. Nyicil mobil, nyicil rumah, ya, buat sekolah anaknya, dibuat makan, biasa. Bahkan dia sedih. Tapi wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, ini benar-benar, ya Allah, ya, rezeki yang membuat kita benar-benar sangat bahagia dan sujud syukur. Ya, gimana enggak? Antum pas tepak enggak nyekel duit, ya. Tiba-tiba datang tamu. Ya, datang tamu menawarkan sesuatu, ya, entah mungkin proyek atau mungkin apa, ya. Dan proyek itu untungnya langsung dibayar cash. Coba, ya. Ini Pak, ya, untungnya langsung kemudian dibayar cash. Sekian juta, sekian puluh juta. Coba, kira-kira antum dapat uang segitu gimana perasaannya? Padahal nggak pernah terbayangkan sebelumnya. Wala mimpi apa, nggak kayak orang Jawa. Nek tangannya kedutan, ya kedutan yang kiri. Oh, mari ini kata nerima duit. Loh, padahal tadi siang nggak kedutan sama sekali, ya. Tapi tiba-tiba kemudian malam kita datang tamu, ada orang menawarkan kerjasama proyek, kita langsung dapat untung dibayar cash. Itu namanya wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, rezeki yang datangnya tidak disangka-sangka. Nah, ini yang kita cari teman-teman sekalian, ya. Rezeki yang datangnya tidak pernah kita harapkan dan tidak pernah kita inginkan, ternyata dia datang. Ya. Kayaknya juga mungkin antum pernah, ya, merasakan yang seperti ini. Rezeki datang tiba-tiba tanpa kita sangka. Baik. Nah, kemudian dalam ayat yang lain, Al-A'raf ayat 96. Tapi sebelum itu ada sebuah kisah sedikit, ya. Di Damaskus, antum bisa baca buku yang berjudul kisah nyata. Mulai dari kisah para nabi,
kemudian zaman salaf, sampai yang kontemporer. Ada buku namanya Kisah-Kisah Nyata. Ya. Salah satu di antara buku itu menceritakan bahwa di Damaskus itu ada seorang pemuda miskin. Dia tinggalnya di masjid. Ya, di masjid, ya mungkin dia jadi muadzin, jadi marbut dan lain sebagainya. Kemudian dia biasa menghadiri kajiannya syekh yang ada di salah satu masjid yang ada di Damaskus. Karena dia ini miskin, ya, sampai suatu hari dia ini merasakan lapar yang luar biasa. Dan di masjid tidak ada sesuatu yang dia makan. Nggak ada orang yang ngasih makanan, nggak ada. Kemudian syekhnya pun juga nggak bawa makanan. Tapi dia laparnya bukan main di saat itu. Akhirnya dia pun keluar ke masjid untuk mencari sesuatu yang mungkin ada yang bisa dimakan. Sampai kemudian dia sampai di sebuah rumah yang ternyata di rumah itu dia mencium bau masakan yang membuat perutnya semakin lapar. Ya, nggak tahu masak apa ini. Ya, nah akhirnya dia mau masuk lewat pintu depan nggak berani. Oh dia orang miskin, ntar dilempari batu sama pemilik rumah. Ya, akhirnya dia pun kemudian manjat rumah itu. Kan rumah di Timur Tengah kan nggak ada gentingnya, jadi hanya berbentuk cor-coran aja. Ya, cor-coran, kadang atapnya cuma nggak dicor, kadang pakai pelepah kurma. Ya, apalagi di zaman itu. Nah, dia kemudian manjat rumah, kemudian dia lihat di dapur itu ada sebuah panci yang masih panas. Ya, yang sumber dari makanan tadi. Ketika dia turun, dibuka, jerone terong. Nggak tahu terongnya dimasak apa ini ya. Apa dimasak balado, apa dimasak gulai, nggak ngerti. Pokoknya ini masak terong. Kemudian terong itu diambil, kemudian dia makan. Karena saking laparnya, dia lapar, dimakan itu terong. Belum sampai terongnya ini habis, dia kemudian ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim. Terong ini kan bukan milik saya. Mengapa saya makan? Ini kan namanya mencuri. Nah, mulai ini takwanya muncul. Dia meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, mencuri. Langsung kemudian terongnya qadarullah mungkin ya, tidak dibuang, tapi sisa terong tadi ditaruh di panci, ditutup. Langsung kemudian dia naik kembali ke masjid. Ngikuti kajiannya Syekh. Aman, tidak terjadi apa-apa. Ya, sampai kemudian pemilik rumah itu yang punya terong tadi, ada seorang perempuan bersama dengan ayahnya. Kemudian ayahnya ini bermaksud menikahkan putrinya. Maka datanglah ayahnya ini di sebuah masjid di Damaskus, yang ternyata masjid itu adalah masjid yang pemuda itu ada di tempatnya. Ada di masjid itu menghadiri kajiannya Syekh. Setelah selesai, maka sang ayah pun mengatakan kepada Syekh, Syekh, saya mau menikahkan putri saya. Barangkali saya ini ada pemuda yang belum menikah, yang siap untuk dinikahkan. Oh ya, sebentar ya, Bapak tunggu di sini. Kemudian Syekh itu dia tengok kanan, dia tengok kiri, siapa kira-kira yang belum menikah? Maka pandangan saya tertuju kepada pemuda miskin yang baru saja mencuri terong. Ya. Kemudian saya mengatakan, wahai anak muda, apa kamu siap untuk menikah? Syekh ini jangan mengejek saya lah. Mana mungkin saya ini menikah, Syekh? Siapa yang mau dengan saya? Saya kan pemuda miskin. Ya, tidak ada orang yang mau dengan saya. Tidak ada mertua yang mau dengan saya. Ada. Tuh lihat. Nah, saya sambil menunjuk bapak yang ada di pojok masjid. Ya, kalau kamu memang siap nikah, ayo. Nah, akhirnya ditemukanlah pemuda ini dengan sang ayah. Ya, ditemukan dengan syekhnya, kata sepakat, oke, ya. Akad nikah pun berlangsung. Ya. Setelah selesai akad nikah, biasalah ya, malam pertama. Ya. Nah, pada waktu malam pertama ini istrinya menawarkan sesuatu kepada suaminya. Bang, sebelum kita abang tidak lapar.
Iya lapar. Abang mau makan? Iya. Tak ambilkan ya? Iya enggak apa-apa. Nah, akhirnya diambilkan. Suaminya makan. Kalau bahasa kita nasi ya, nasi. Kemudian lauknya dibuka panci tadi. Begitu dibuka pancinya, sangat terkejut nih perempuan, ya, bahwa terongnya itu ada yang kalong. Marah ini, ya, marah perempuannya. Wah, kurang ajar ini. Siapa yang berani masuk ke rumah saya dan mengambil terong ini? Wallahi dunia akhirat saya tidak halal. Kata perempuan tadi. Langsung kemudian terongnya diambil, ya, kemudian ditutup, kemudian diberikan sama suaminya. Setelah itu kemudian suaminya cerita, istriku, aku mau cerita ya. Iya bang, kenapa? Mohon maaf ya, kamu jangan marah. Aku barusan masuk ke dalam rumahmu dan mencuri terongmu. Tapi kemudian aku segera teringat kepada Allah Subhanahu wa taala dan aku tinggalkan terong itu karena aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, apa jawaban istrinya? Subhanallah, ya. Karena abang sudah meninggalkan sesuatu, ya, karena Allah Subhanahu wa taala, sekarang Allah Subhanahu wa taala mengganti yang telah abang tinggalkan dengan sesuatu yang lebih baik. Apa Pak? Dapat dua. Dapat terong, dapat pemilik terong. Tuh Pak, ya. Gara-gara dia bertakwa meninggalkan yang Allah haramkan, dapat dua. Dapat terongnya dapat, ya, sang pemilik terong juga dia dapatkan. Tuh, silakan antum baca di buku itu. Banyak sekali kisah-kisah nyata, ya masya Allah, kisah inspirasi yang menggugah iman dan takwa kita. Mungkin antum kalau baca, antum hayati tidak terasa, antum akan nangis. Mulai dari kisahnya para nabi, kisahnya para salaf dan orang-orang yang zaman sekarang, ya, itu. Nah, itu berkaitan dengan wiyarzuqhu min haitsu la yahtasib. Baik. Sekarang Surat Al-A'raf ayat 96. Allah Ta'ala berfirman, "Walau kana ahlul qura amanu wattaqau." Andaikan suatu penduduk negeri mereka itu beriman, ya, dan bertakwa, la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Niscaya kami akan buka keberkahan-keberkahan dari langit dan bumi. Ya. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Andaikan penduduk negeri mereka itu beriman, ya. Beriman dengan sebenar-benarnya iman. Kemudian setelah mereka beriman, kemudian mereka bertakwa. Maka janji Allah, Allah akan buka bagi penduduk negeri itu barakatim minas sama, keberkahan dari langit. Berupa air hujan. Yang namanya keberkahan itu hujannya jatahnya cukup. Cukup untuk membasahi bumi, cukup untuk menumbuhkan tanaman, cukup untuk menyuburkan padi. Ini namanya hujan yang bawa berkah. Tapi kalau hujan itu tidak membawa berkah, membawa bencana, ya. Banjir, ya, disertai dengan tanah longsor. Ini hujan yang enggak membawa berkah, ya kan? Kemudian keberkahan dari dalam bumi, tumbuhan, ya, binatang ternak, hasil tambang, hasil lautan, ya, bahkan termasuk juga keamanan dan juga keselamatan. Ini bagian daripada keberkahan yang ada di suatu penduduk negeri. Nah, tapi apa sebaliknya? Walakin kazzabu, tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami. Fa'akhaznahum bima kanu yaksibun. Kemudian kami azab mereka lantaran apa yang sudah mereka lakukan. Nah, mari kita lihat contohnya. Apa memang ada penduduk negeri yang beriman bertakwa, Allah bukakan keberkahan dari langit dan bumi. Saudi Arabia, ya, yang banyak sekali para netizen yang mencela Saudi Arabia, ya, Syiahnya, ya Khawaridnya, ya Sufinya, ya, mereka sama sekali membenci negeri Saudi, ya.
Tetapi padahal jamaah sekalian, ya, Arab Saudi dibandingkan dengan Indonesia jauh, antara langit dan sumur, ya, bukan antara langit dan bumi, langit dan sumur, ya. Saudi wilayahnya kecil, Indonesia luar biasa, wilayahnya begitu luas, ya. Saudi tidak punya apa-apa, lahan yang tandus, pasir, tanah gersang, ya. Hujan jarang-jarang, bahkan mungkin tidak pernah ada sama sekali, ya. Di sana cuma ada kurma. Waktu itu belum ditemukan minyak, belum, masih sekedar kurma. Indonesia, oh masya Allah, sampai dikatakan, ya, bukan lautan, hanya kolam susu, ya kan? Tongkat dan kayu jadi tanaman. Itu Indonesia, ya. Sampai semua penduduk dunia mereka begitu heran dan takjub dengan Indonesia. Mereka mengatakan Indonesia ini merupakan jannatud dunya, surganya dunia Indonesia. Lah sembarang ono Pak Indonesia. Ayo pengen apa? Yang tidak ada di negara luar, di Indonesia ada. Apel badah, durin badah, pisang badah, apalagi hasil lautan ada, hasil hutannya pun juga melimpah, ada semua di Indonesia. Di Saudi nggak ada, cuma kurma, ya. Sampai kemudian Allah berikan kepada penduduk Saudi keberkahan dari dalam bumi dengan ditemukannya minyak bumi. Apa Indonesia tidak punya minyak bumi? Ada, bukan hanya minyak, ya, saombiok Pak minyak, Pak, ya. Bukan hanya minyak, emas punya. Saudi tidak ada emas, ya. Tembaga Indonesia punya, Saudi tidak punya tembaga. Baja Indonesia punya, Saudi nggak punya, ya. Tapi apa yang terjadi? Allah bukakan keberkahan bagi penduduk Saudi. Tidak ada Pak di Arab Saudi itu, ya, warga yang miskin. Sak miskinnya Saudi punya mobil Pak. Loh betul itu. Sak melarat wong Saudi itu masih punya mobil. Indonesia, sak melarat wong Indonesia ndak duwe sepeda Pak. Sepeda ontel ndak punya. Itu orang paling melarat di Indonesia. Padahal hasil alamnya luar biasa. Mengapa kok bisa berbeda? Karena penduduk Indonesia mereka tidak beriman dan mereka tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang membuat antara Saudi dengan Indonesia sangat beda jauh. Ya. Nah, padahal hasil tambangnya masya Allah, hasil alamnya, ya. Nah, itulah jamaah sekalian, ya. Makanya kalau Indonesia ini ingin diberkahi negerinya, ingin diberkahi penduduknya, mereka dikayakan, disejahterakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka beriman dan bertakwalah penduduk Indonesia. Ini sudah bukti janji Allah Subhanahu wa taala kepada kita, ya. Tapi lagi-lagi, ya, jangankan kok iman, ya, yang namanya kesyirikan, kekafiran di Indonesia ini malah difasilitasi, ya kan? Tidak dilarang, ya, malah diberikan fasilitas. Kemudian bertakwa, apalagi bertakwa, ya, kemaksiatan pun juga dibiarkan bebas, ya. Dulu sempat ada yang namanya ATM kondom, ya. Sekarang ganti lagi baru, ada undang-undang baru dari Kementerian Pendidikan, tuh, yang mengatur tentang, ya, bahwasanya zina itu boleh dilakukan asalkan suka sama suka. Ini lagu lama yang seperti ini, tapi dimunculkan kembali. Lah seperti ini gimana mau sejahtera Indonesia ini dari mana jamaah sekalian? Ya. Kemudian kekufuran dibiarkan saja, bahkan dibiarkan tampil di depan umum. Ya. Mereka mengumbar kemaksiatan, mengumbar kemusyrikan, mengumbar kekufuran dibiarkan. Gimana mau sejahtera rakyat Indonesia? Tidak mungkin. Ya, sampai hari kiamat pun tidak akan mungkin itu terjadi. Ya. Nah, maka jika itu tidak mungkin terjadi, maka dimulai dari diri kita, ya. Maka siapkanlah diri kita untuk menjadi pribadi muslim yang bertakwa, ya. Antum yang hari ini rumahnya masih ngontrak, ya. Ya bisa jadi akibat kita ini belum bertakwa, ya. Antum yang hari ini
rizkinya masih itu saja, ya kan? Dibandingkan dengan teman antum yang sebaya, ya, yang satu profesi atau mungkin sama-sama merintis dari nol, ya. Teman antum naik, antum tetap aja segitu jalan di tempat, ya. Rumah ndak punya masih, kendaraan yang kayak gitu-gitu aja, ndak pernah ganti misalkan, ya. Itu bisa jadi karena kita tidak bertakwa, ya. Maka jangan salahkan siapapun, ya. Innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak merubah nasibnya suatu kaum sampai kaum itu yang merubah nasib mereka sendiri. Maka untuk jalan merubah nasib kita, jadi orang yang bertakwa. Maka insya Allah Allah akan merubah jalan nasibnya kita. Nah, itu ya teman-teman sekalian, poin yang kedua yaitu tentang kunci rezeki yang kedua, yaitu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Mungkin sambil menunggu waktu Isya ada pertanyaan mungkin atau sesuatu yang mau disampaikan, dipersilakan. Tidak ada? Baik. Ini ada sebuah pertanyaan tapi lewat HP ya. Anda bacakan pertanyaannya. Ustadz, rumah tangga kami ini kayaknya perempuan ini yang curhat. Rumah tangga kami awalnya aman-aman saja, ya. Suami sangat cinta dan sayang kepada kami, termasuk juga tentang hubungan biologis. Nah, tetapi Ustadz, setelah kami ini mempunyai anak pertama, ya, setelah kami mempunyai anak, kemudian anak kami berumur beberapa bulan, sikap suami mulai berubah. Suami tidak pernah memberikan nafkah batin selama 6 bulan. 6 bulan ya, abid, ya. Dengan alasan takut nanti istrinya kecapean. Terkadang suami bilang juga lagi dalam keadaan stres. Ini bagaimana Ustadz? Allah ya Karim. Tayyib. Ini curhat rumah tangga ini ya. Ya, tidak apa-apa. Tapi memang ada, Bapak-bapak sekalian, memang ada. Ya, kita jawab dulu ya. Tayyib. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, ya, itu mengatakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu, ya. Sungguhnya lelaki itu merupakan pemimpin bagi kaum wanita dikarenakan keutamaan yang Allah berikan kepada mereka, ya, kepada laki-laki, wa bima anfaqu min amwalihim, dan karena para lelaki itu mereka menginfakkan sebagian harta mereka kepada para wanita. Tayyib. Nah, kemudian di dalam Al-Quran Allah juga perintahkan para suami, wa ashiruhunna bil ma'ruf, ya, perhatikan ya, dan pergaulilah para istri, ya, para istri kalian dengan cara yang baik, ya. Ini perintah apa sunnah? Perintah, ya. Kalau perintah berarti wajib, ya. Allah wajibkan bagi para suami untuk mempergauli para istri dengan cara yang baik, ya. Maka pergaulan dengan istri dengan cara yang baik termasuk salah satunya adalah hubungan biologis, ya. Hubungan biologis itu termasuk muasyarah bil ma'ruf, ya. Maka ketika suami itu tidak melakukan hubungan biologis kepada istrinya, maka dia sudah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya.
Dalam ayat yang lainnya Allah juga mengatakan, berfirman, walahunna mislul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf. Para wanita, para istri itu mereka juga mempunyai hak yang sama dengan cara yang baik dengan seorang lelaki. Ya, paham maksudnya? Maksudnya kalau lelaki itu mereka menuntut haknya, maka wanita pun juga mereka punya hak. Mereka juga berhak menuntut yang sama kepada lelaki. Termasuk hak wanita adalah juga termasuk hubungan biologis. Jadi jangan antum kira hubungan biologis itu cuma haknya suami. Bukan. Hubungan biologis itu juga termasuk haknya istri, kewajibannya suami. Ya, itu antum harus pahami. Makanya kemudian Nabi kenapa mengatakan istausu bin nisa'i khairan. Istausu bin nisa'i khairan. Nabi ucapkan 3 kali. Berwasiatlah kalian kepada para istri dengan cara yang baik. Berwasiatlah kalian kepada istri dengan cara yang baik, ya. Ana khairukum li ahli, khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Nih kata Nabi, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap istrinya. Nih, dan saya adalah orang yang paling baik terhadap istriku. Dan salah satu di antara perbuatan baik kepada istri itu adalah melakukan hubungan biologis. Nih, termasuk di antaranya. Ya. Maka zolim seorang suami ketika dia tidak melakukan hubungan biologis dengan istrinya. Zolim, ya, zolim. Karena ini merupakan kewajiban suami. Antum berdosa. Ya, berdosa seorang suami yang memiliki kemampuan, ya, tenaganya masih sehat, dia punya kemampuan, tidak loyo, ya, tapi kemudian dia tidak salurkan itu kepada istrinya, maka dia berdosa, suaminya. Loh kok bisa berdosa Ustaz? Ya, itu kan suka-suka ana sebagai suaminya. Ya, baik, ya, kalau suka-suka antum, pernah para sahabat ketika Nabi mengatakan tidaklah sesuatu yang kalian masukkan, ya, ke dalam mulut istrimu kecuali mendapatkan pahala. Kemudian ada sahabat yang tanya, ya Rasulullah, apakah kita mendatangi istri kita itu akan mendapatkan pahala? Maka Nabi menjawab, bertanya, apa pendapatmu, ya, kalau itu kamu letakkan pada tempat yang haram, apakah akan berdosa? Sahabat ini menjawab, iya, berdosa ya Rasulullah. Maka demikian pula ketika itu kamu letakkan pada tempat yang halal, maka itu adalah berpahala. Ya, berpahala teman-teman sekalian. Ya, hubungan biologis itu bukan hanya sekedar, ya, hubungan begitu aja, enggak, tapi ini hubungan yang betul-betul berpahala. Ya, sampai kemudian Nabi mengatakan dalam riwayat yang lainnya, ya, barang siapa yang mandi Jumat, ya, dan memandikan istrinya pada hari Jumat. Apa maksudnya ini? Jima, Pak. Ya, antum pada hari Jumat bukan malam Jumat, ya. Ya, ini sebenarnya hadis yang tersebar di masyarakat malam Jumat. Ini bukan malam Jumat, tetapi hari Jumat. Barang siapa yang mandi pada hari Jumat dan mandi bersama istrinya pada hari Jumat, maksudnya adalah jima, ya. Kemudian dia, ya, mendatangi masjid untuk salat Jumat, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosanya. Coba ini, ya. Antum tidak mau pahala tah? Ya. Nah, tapi ternyata ada juga nih yang tidak mau pahala. Ya, tayyib. Nah, ini pertanyaannya, ada beberapa sebab nih. Suami sampai 6 bulan, ya. 6 bulan ini terhitung lama teman-teman sekalian. Mengapa lama? Ya. Pada suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu an, ketika beliau meninjau rakyatnya, ya, beliau mendengar di salah satu rumah ada seorang wanita yang sedang membaca sebuah syair, ya, membaca sebuah syair. Sebentar, ya. Nah, syair itu berbunyi, saya tidur sendirian tanpa teman. Demi Allah,
Malam ini malam yang panjang, berselimut dingin dan kegelapan. Saya tidur sendiri tanpa teman. Demi Allah, seandainya bukan karena takut kepadanya, ya, bukan takut kepada Allah, niscaya ranjang itu sudah bergoyang. Ini Pak, ya, ada seorang wanita yang jablay, ya, menyenandungkan syair yang seperti itu. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu langsung tanggap, ada apa ini? Langsung kemudian beliau pulang, ya, dan beliau cari informasi. Itu rumahnya siapa? Kemudian sahabat yang lain menanyakan, ya Umar, ya Khalifah, itu rumahnya seorang wanita yang suaminya antum kirim di medan perang, sampai berbulan-bulan tidak pulang. Oh, jadi suaminya itu pasukan perang yang dikirimkan oleh Umar di medan jihad, berbulan-bulan tidak pulang. Ya mungkin kayak TNI ini ya, menjaga perbatasan sampai 9 bulan, setahun tidak pulang, baru pulang. Anak-anaknya tiba-tiba sudah besar sampai tidak kenal sama ayahnya. Ya. Nah, setelah mendapat jawaban itu, kemudian Umar datang menemui putrinya. Ya Hafsah, ya wahai Hafsah, kam muddatan, berapa lama tasbirul mar'atu an zawjiha, seorang wanita, seorang istri itu yang mampu bersabar, ya, menahan hasratnya, hasrat biologisnya dari suaminya. Maka jawab Hafsah putrinya, arba'ata ashhur, 4 bulan. Ya, perhatikan ini jawabannya Hafsah, seorang wanita mampu bersabar menahan nafsu biologisnya cuma 4 bulan. Mendengar jawaban putrinya seperti itu, lantas kemudian Umar bin Khattab mengutus seseorang supaya menjemput suaminya, kemudian suruh pulang. Hanya disusul Pak, ya, suaminya ini dijemput sama utusan tadi, kemudian disuruh pulang. Dan mulai saat itu, ya, Umar bin Khattab tidak mengutus pasukan sampai berbulan-bulan lamanya. Setelah kejadian itu, ya, cuma seminggu pulang, ya mungkin paling banter 1 bulan, kemudian disuruh pulang. Nah, ini apa hikmahnya? Ya, hikmahnya adalah seorang suami, ya, tolong jangan terlalu lama, ya, jangan terlalu lama untuk tidak mendatangi istrinya. Maksimal adalah 4 bulan. Makanya antum kalau yang dinas di luar kota jangan lama-lama lah, ya seminggu 2 minggu pulang, ya sebulan pulang, ya jangan lama-lama, kan? Nah, maka pertanyaan ini bisa jadi, maaf ya, sang suami sudah tidak tertarik dengan istrinya, bisa jadi tidak tertariknya itu mungkin ya istrinya yang ngamuan, mungkin ya bisa jadi kan, atau mungkin dalam pelayanannya kepada suaminya, pelayanan di rumah bukan hanya di ranjang, mungkin kurang bagus, ya enggak sip, bisa jadi. Atau mungkin juga dia bosan dengan istrinya karena dia punya madu-madu yang lain, bisa jadi, ya kan? Nah, ini istri harus tanggap. Ini kenapa ya suamiku kok sampai 6 bulan ini tidak mau sama saya? Apa mungkin penampilan saya yang sudah tidak seksi lagi? Ya ikut senam lah. Ya coba dandan di depan suaminya, pakai baju-baju yang merangsang, gitulah, ya. Jangan pakai daster ada suaminya. Nah, ini ya, antum kalau bowo ada manten, masya Allah cantik, harum. Begitu gelandengan ada suaminya, antum pakai daster, para istri nih, ya bisa jadi mungkin suaminya tidak bergairah. Bendino dikai daster Pak, ya. Coba dikai lingerie, abu. Mau tak benar ya, mending beli lingerie, ya. Nah itu bisa jadi, ya. Atau kemungkinan yang kedua, suaminya punya kelainan, mungkin dia sudah mulai tertarik dengan lelaki. Ini hati-hati Pak, ya. Tolong ya, ini suami, ya. Tolong diperhatikan betul-betul, ya, pergaulan antar sesama jenis. Meskipun antum sudah paham, sudah ngerti, tetap harus dibatasi. Karena LGBT ini bukan jaminan
Yang sudah ngajikah, apa yang belum ngajikah, tidak ada jaminan. Karena ada sebagian ikhwan yang sudah ngaji itu minta diterapi tentang masalah ini. Maka kalau suaminya itu sudah mulai tertarik dengan sesama jenis, maka tidak ada jalan keluarnya kecuali dengan cara terapi. Ya, ada terapinya. Ya, ada salah satu teman kita, ya, anggota polisi, yang beliau konon katanya bisa, ya, mengobati orang yang terkena LGBT, ya, pakai hipnoterapi, itu bisa katanya. Nah, coba barangkali mungkin ini suaminya kena LGBT ini mungkin, maka coba diterapi dengan cara itu, ya. Nah, jika dua kemungkinan itu tidak ada, ya, tertarik dengan wanita lain tidak, kemudian dia poligami juga tidak, kemudian LGBT juga tidak, maka kemungkinan yang ketiga adalah bisa jadi suaminya ini dia ada sesuatu yang membuat suaminya bersikap seperti itu, ya. Jadi ini jawabannya tidak mutlak salahnya suami, ya, tidak mutlak, tetapi ini bisa jadi juga kesalahannya ada pada istri. Maka perlu ada komunikasi, nggih, perlu ada komunikasi. Mas, apa sih sampai kok sampai 6 bulan kok ndak ndeme aku, sampai wis bosen ta, ya. Nek wis bosen aku pegaten, ya. Boleh seorang istri mengajukan khulu, menggugat cerai fasakh, rusaknya pernikahan disebabkan karena suaminya tidak memberikan nafkah batin, boleh. Kalau suami istrinya tidak kuat, tidak mampu bersabar, maka boleh mengajukan khulu. Wis mas nek ngene carane, sudah aku mau cerai saja dari sampean daripada aku tersiksa, ya, seperti ini. Maka boleh seorang suami istri mengajukan khulu kepada suaminya. 6 bulan loh Pak, ya. Padahal sama Umar tadi dijatah 4 bulan, ini sampai 6 bulan. Kok kuat, maksud saya hebat termasuk ini, ya. Iya benar hebat. Saya seminggu tidak kuat Pak. Iya, terus terang saja ini, ya. Ya mungkin umum lah, ya, laki-laki begitu, seminggu tidak kuat sudah, laki-laki yang normal, ya. Nah, mungkin itu jawaban dari kami, ya. Wallahu a'lam bishawab tentang sang ibu yang bertanya ini. Baik. Kita cukupkan dulu sampai di sini, ya. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.